Bagaimana Profesor Cipta Lesmana? Apa tanggapannya terhadap pernyataan ini? Bang Karni, dalam ilmu komunikasi diajarkan communications is always purposeful. Orang berkomunikasi pasti karena ada tujuannya. Jadi tujuan lahir dulu, baru tujuan itu dikomunikasikan untuk mencapai tujuannya itu. Pertanyaannya, kenapa Ibu Megawati melontarkan pernyataan-pernyataan yang begitu keras dan sinis? Ada tujuannya. Tujuannya apa? Walau alam saya nggak tahu persis. Tapi pasti ada tujuannya. Tujuannya bisa macam-macam. Mungkin ini gitu ya. Mungkin juga ibu makin ketakutan nanti Hasto kena keserempet ibu barangkali. Saya katakan barangkali. Tapi apa tujuannya sampai keluar pernyataan yang keras itu sampai nanti saya datengin Kapolri gitu ya. Itu mungkin juga betul untuk melancarkan fear arousing communications. Komunikasi yang membangkitkan rasa takut. Awas loh Kapolri, jangan coba-coba, saya bisa ini. Lalu dikatakan, jangan lupa ya, KPK ini saya yang dirikan. Ada beberapa aspek dari pernyataan Ibu Mega yang menurut saya kurang tepat. KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan. Itu rentetan dari TAP MPR nomor 11 MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Diperintahkan itu supaya antara lain bentuk korupsi. Maka lahirlah dalam Undang-Undang 45 ini pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi waktu itu korupsi. KPK tuntutan waktu itu ya, berhubung perkembangan negara dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru menuju reformasi. Nah, tapi yang menarik, saya tarik pelajaran dari apa yang dikatakan oleh teman kita di PDIP ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Deddy Sitorus itu mencerminkan apa yang sering saya kemukakan di televisi. Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state, hampir masuk ke jurang negara gagal. Apa negara gagal itu? Negara gagal adalah negara yang sistem pemerintahan yang utamanya itu sudah tidak berjalan secara efektif dan efisien. Antara lain fungsi hukum. Memang udah kacau hukum di negara kita ini. Pak Presiden ANC ini orang hukum lebih tahu dari Cipta Lesmana gitu ya. Hukum seringkali memang orderan, diorder dari yang kekuasaan lebih tinggi. Mesti ini negara hukum adalah panglima. Hukum nomor 1, kekuasaan di bawah hukum mestinya gitu. Itu karena kita sudah hampir nyemplung ke jurang failed state. Korupsi luar biasa, apapun korupsi sekarang makin hebat. Di berita sudah muncul bahwa IKN ini nanti akan melahirkan korupsi yang lebih gila lagi. Hukum yang perlu diperhatikan gitu. Beberapa waktu yang lalu kita lihat sejumlah menteri dalam kabinet masing aktif dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dipanggil oleh KPK, diperiksa, katanya ada masalah. 2 kali diperiksa macam-macam. Setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Tetap gitu ya. Kenapa dipanggil? Orang curiga. Walau alam sampai di mana kebenaran. Orang curiga ini ada orderan. Menterinya mau dipaksa bla 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 gitu lah. Inilah ciri-ciri failed state, Bang Karni, negara gagal. Sementara itu saya dulu sebab saya bukan orang hukum, yang lebih pintar hukum adalah teman-teman narsum yang lain. Terima kasih Bang Karni. Baik, Profesor Cipta. Politik itu sama menegangkannya dengan perang. Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh 1 kali. Tapi dalam politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Kata Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Kita lihat dulu.